Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam pada minggu malam hari tanggal 8 September 2024. Waktu begitu cepat, Tuhan izinkan ada pagi, ada malam, pagi malam terus rutin seperti ini. Justru di tengah-tengah kerutinan ini, Tuhan mau lihat kesetiaan kita. Tuhan mau menilai ketekunan kita. Apa kita jauh dari Tuhan? Apa kita hidup sudah bosan, tidak mementingkan Tuhan lagi? Atau kita mau setia sama Tuhan? Saya mau setia sama Tuhan. Saya mau cinta Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu bersama saya dengan setia. Karena keselamatan itu perjuangan, butuh bayar harga. Yesus sudah katakan mengikut Yesus, pikul salib dan penyangkalan diri. Itu penting dual. Pikul salib berarti ada bayar harga kita nih. Ada bentuk pengorbanan. Dan itu bisa dikerjakan kalau ada penyangkalan diri. Penyangkalan diri berarti rendah hati. Banyak orang tidak rendah hati. Banyak orang sombong, tinggi hati, tidak mau diatur sama Tuhan. Tapi mari kita mau memiliki sifat rendah hati seperti Yesus. Yesus rendah hati. Yesus berkata di dalam Matius 11:29, mari belajar kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Orang rendah hati gampang dibentuk. Memiliki sifat taat, dia setia. Mari kita mau dekat dengan Yesus. Kita mau cinta Tuhan apapun keadaannya. Yesus, kali Yesus, tetap Yesus selama-lamanya. Amin. Hanya dekat dengan Tuhan Yesus saja aku tenang. Amin. Haleluya. Daripadanya lah keselamatanku. Amin. Haleluya. Hanya Dia untuk bantuku. Amin. Haleluya. Hanya Yesus kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Haleluya. Hanya dekat dengan sumber kehidupan, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Daripadanya lah keselamatanku. Amin. Haleluya. Hanya Dia Yesus kota benteng. Hanya Tuhan Yesus gunung batuku. Aku tidak akan goyah selamanya. Amin. Dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3 demikian firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah selamanya. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami malam ini, kami membaca firman-Mu Bapa.
Sucikan Bapa hatiku, pikiranku, mulutku. Layakan aku baca firman-Mu yang maha kudus. Firman-Mu sumber kehidupan, sumber segala-galanya. Ampunilah semua dosaku. Aku orang berdosa, tidak ada arti apa-apa hidupku, tapi menjadi berarti karena Tuhan Yesus Juru Selamatku. Terima kasih Bapa, kami percaya Kau hadir, Kau memberkati kami pada malam hari ini. Kami siap untuk baca firman Tuhan, dan firman-Mu, ku renungkan firman-Mu siang dan malam Bapa, dan ku lakukan dengan setia sampai ku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam Bapak Ibu semua yang diberkati sama Tuhan. Minggu malam hari tanggal 8 September 2024. Bapak Ibu, mari kita mau setia selalu sama Tuhan. Kita mau duduk diam di kaki Tuhan. Kita menjadikan diri kita seperti Maria. Maria memilih bagian yang terbaik. Karena Maria, kata firman Tuhan dalam Lukas 10:39, dia selalu terus-menerus mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membangun hubungan sehat dengan Tuhan, mau lebih dalam dengan Tuhan Yesus. Karena tidak ada pribadi lain, tidak ada kebahagiaan, tidak ada damai sejahtera di luar Yesus. Damai sejahtera, kebahagiaan yang sempurna hanya di dalam Dia. Apalagi nanti kita akan dibawa ke surga kekal selama-lamanya. Amin. Hanya dekat dengan Tuhan Yesus, tertulis dalam Mazmur 62, 2 dan 3. Hanya dekat Allah saja, Yesus, aku merasa tenang, daripadanya keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Amin. Kalau kita bersama Yesus, siapa lawannya, saudara? Ya, biarpun banyak tantangan perjuangan hidup seperti Rasul Paulus, seperti Simpson, tapi jangan berbuat dosa. Ini penting. Mohon maaf. Suka kesel karena nyanyi nada tinggi, saya yang bicara dalam nama Tuhan Yesus. Tirai batu dengan iman. Saya hamba Tuhan Yesus yang cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu sama adalah anak Tuhan Yesus, cinta Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Ayat 8 dikatakan, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batuku, kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat Tuhan. Curahkan isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Allah siapa itu? Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah. Kita dipelihara sama Tuhan sampai detik ini. Saya dipelihara sama Tuhan. Tidak pernah sakit, saya dipelihara sama Tuhan. Saya bisa melanjutkan firman Tuhan. YouTube firman Tuhan pagi, malam, pagi. Bukan karena saya nih saudara ya. Kalau bukan atas izin Tuhan tidak bisa. Kalau bukan Tuhan yang hidup tidak bisa Bapak. Bukan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Mohon maaf ya. Semua karena Tuhan Yesus. Semua karena Tuhan Yesus. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Kita makin hari mau cinta Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Haleluya. Kita lanjutkan Kisah Rasul 27 Bapak ya. Lanjut ya. Kemarin kita baca Kisah Rasul 27 ya. Dari ayat 1 sampai 26 tentang Rasul Paulus pelayanan kandas ya. Karena Rasul Paulus memang ditahan ya. Tapi harus hadapin semua ini. Tapi ada penyertaan Tuhan ya. Seperti malaikat yang sudah nyatakan ya, engkau akan selamat ya, semua akan selamat. Dan ternyata benar ya apa yang dikatakan malaikat, ada penyertaan Tuhan. Biarpun banyak tantangan, ada gelombang ya, angin segala macam terjadi, tapi ujung endingnya selamat. Mari kita buka. Saya mau baca ayat 27 saya. Malam yang ke-14 sudah tiba di kami, masih tetap terombang ambing di laut Adria. Tapi kira-kira tengah malam anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Laut Adria itu saudara ya, itu laut tengah ya, yang memisahkan antara Afrika dan Eropa ya, itu laut Adria, laut tengah saudara ya. Ya, jauh dari kita nih saudara ya. Tapi puji Tuhan kalau sudah di laut ini ngeri, saudara, seram saya kalau sudah di laut karena saya tidak bisa berenang. Ya, kalau gelombang besar seperti itu ya, di tengah-tengah laut itu seperti dunia yang lain. Tapi untung besar kita punya Tuhan Yesus ya.
yang tidak pernah tinggalkan kita. Lalu mereka mengulurkan batu duga dan ternyata air situ 20 depa dalamnya. Setelah maju sedikit mereka menduga lagi dan ternyata 15 depa. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 saut di buritan. Dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Tetapi kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan skoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa saut di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali skoci dan membiarkannya hanyut. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan, katanya. Sudah 14 hari lamanya, kamu nantikan saja menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Wah, sudah 2 minggu. Ya, di tengah-tengah laut tidak makan apa dan lemes, saudara. Ya, kalau Tuhan tidak pelihara sudah mati nih, saudara. Rasul Paulus. Ya, tapi karena ada penyertaan Tuhan, ini hebat. Rasul Paulus dipakai Tuhan menjadi berkat di tengah-tengah menghadapi gelombang yang besar di dalam kehidupan. Tapi Tuhan menyertai, saudara. Demikian juga dengan kehidupan kita. Jadi semua firman Allah kita baca di sini, ya, membuat kita bersama. Ayo, kita mau semangat dalam pekerjaan Tuhan. Silakan menghadapi tantangan, silakan menghadapi pergumulan, tapi jangan jauh dari Tuhan. Jangan berbuat dosa. Di saat kita menghadapi pergumulan hidup, jangan ngomel, jangan berbuat dosa. Atau cari ke orang pintar, cari dukun, cari ke paranormal, cari di luar Yesus, binasa kita hancur. Satu-satunya hanya Tuhan Yesus. Sama-sama punya masalah, tetap kita jalan pada Tuhan Yesus. Lari pada Tuhan Yesus. Jangan punya masalah, lari kepada yang lain, ya. Hancur kita karena kita ingat tidak ada sumber kekuatan lain hanya di dalam Dia, Yesus Kristus, ya. Satu-satunya Tuhan juru selamat. Sehingga Rasul Paulus baik selalu menjadi berkat, ya, selalu memberikan nasihat kepada seluruh teman-temannya, tahanan-tahanan yang ada di kapal, supaya mereka makan, ya. Dan terus ada 34, karena itu aku menasihatin kamu supaya kamu makan dahulu, hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan selai pun dari rambut kamu. Coba ini, dia menggunakan firman Tuhan. Tidak ada selai rambut akan terkoyak, saudara. Tidak akan hilang. Kalau bukan atas izin Tuhan, tidak bisa. Ya, oleh karena itu mari kita mau cinta Tuhan, karena Tuhan lihat, saudara. Tuhan apapun dia maha tahu, dia maha tahu, dia segala-galanya. Ya, dia maha sempurna. Tuhan itu maha agung, maha segala-galanya. Ya, oleh itu kan selalu pengharapan kita kepada Tuhan. Ya, Tuhan Yesus sanggup melakukan perkara besar. Perkara ajaib datang dari Tuhan. Maka hanya dekat Allah saja aku merasa tenang, aku merasa aman kalau bersama dengan Tuhan. Di luar Yesus kita tidak mampu, tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam Lukas 21 ayat 18 juga dikatakan mengenai rambut, saudara. Lukas 21 ayat 18. Tetapi tidak selai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Ini firman Tuhan. Jadi kita betul-betul dipelihara sama Tuhan. Makanya berlaku firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi mari kita mau mencintai Tuhan. Kalau kita mencintai Tuhan, pasti kalau kita hubungan akrab dengan Tuhan, Tuhan peduli. Kita menjadi prioritas utama. Tapi kalau kita jauh dari Tuhan, ya gimana, saudara? Kalau jauh dari Tuhan berarti dekat sama iblis, gitu aja. Seperti firman Tuhan tadi, Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Aku tidak akan goyah, hanya dekat Allah saja aku merasa aman, tenang, ya. Jadi Rasul Paulus selalu menggunakan nama Tuhan karena dikatakan selai rambut pun tidak akan hilang, saudara, ya. Ayat 35 sudah berkata demikian, ia mengambil roti mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya lalu mulai makan. Ini adakan perjamuan Tuhan, ya. Jadi Rasul Paulus dipakai Tuhan selalu dimanapun berada, selalu memuliakan Tuhan, menggunakan nama Tuhan, melibatkan Tuhan. Melibatkan Tuhan berarti ada penyertaan Tuhan. Ini penting loh. Jadi di antara Bapak Ibu Saudara semua, di sini kita bisa belajar. Seandainya Bapak Ibu punya pergumulan berat, ya, seberat apapun, jangan pernah jauh dari Tuhan. Libatkan Tuhan. Seandainya sakit di rumah sakit atau sakit apapun, sebut nama Yesus. Sebut nama Yesus. Libatkan Tuhan dari aspek hidup kita. Lihat Rasul Paulus. Ya, kita lihat, ya. Kalau libatkan Tuhan aspek apa ujung-ujungnya, mari kita lihat. Maka kuatlah hati semua orang itu dan mereka menyanyi. Hati mereka kuat karena apa? Ada Tuhan Yesus yang memberi kekuatan melalui hambanya Rasul Paulus. Terus berikutnya, jumlah kami semua yang di kapal itu
276 jiwa. Wah banyak, 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari sudah mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendapatkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sauh, lalu meninggalkan sauh-sauh itu di dasar laut. Sementara itu mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar selopang supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tapi mereka melanggar kubusung pasir, dan terkandaslah kapal itu, haluannya terpanjang dan tidak bergerak, dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Memang ada tahanan, saudara, termasuk Rasul Paulus. Ya, mereka ketakutan, kacau balau situasi seperti ini, saudara. Tapi Tuhan lihat dari surga, Rasul Paulus adalah hamba Tuhan yang disertai Tuhan. 4:3. Tapi perkara itu ingin menyelamatkan Paulus, karena itu yang menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat. Ya, ayat 44 terakhir. Dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikian mereka semua selamat naik ke darat. Amin. Digenapi firman Allah, semua selamat. Biarpun saudara banyak tantangan dengan cara macam-macam, ya, tapi ujung juga selamat. Berarti saya yakin firman Allah digenapi. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk menangani kebaikan bagi orang mencintai itu. Melalui firman-firman, melalui peristiwa-peristiwa yang kita baca dalam Alkitab. Makanya penting kita selalu baca supaya kita mengerti. Di sini kita bisa belajar tentang firman Tuhan, supaya dalam segala macam kita menghadapi seberat apapun pergumulan, libatkan Tuhan, saudara. Jangan pernah jauh dari Tuhan, karena Tuhan akan pelihara. Kata Rasul Paulus, tidak selai rambut kepala kita akan hilang karena ada Tuhan Yesus. Oleh itu mari, apapun masalah pergumulan Bapak Ibu, dekatlah dengan Tuhan. Jadikan Tuhan Yesus sebagai pusat dalam kehidupan kita. Dalam dunia memang tidak memberikan jaminan. Tidak lepas dari masalah, tidak lepas dari sakit penyakit, tidak lepas dari kerugian, mungkin bangkrut, segala macam kematian. Silakan itu terjadi, fakta kehidupan. Tapi yang penting di saat-saat kita menghadapi masalah apapun, biarlah kita selalu dekat dengan Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai sentral. Seperti Yesus sendiri. Yesus ingat, saudara. Saudara ingat Yesus. Yesus sendiri tidak lolos. Yesus menghadapi berat di kayu salib, saudara. Sampai akhirnya mati. Tapi ingat, di balik kematian ada kebangkitan. Di saat Bapak Ibu punya masalah seberat apapun, tapi tetap datang kepada Yesus, karena Yesus berserah pada Allah Bapa di surga. Biar bukan kehendakku yang jadi, kata Tuhan, tapi kehendakmu yang jadi, Bapa. Di situ Tuhan ambil alih. Di saat ambil alih, ada kebangkitan. Demikian Bapak Ibu yang sakit disembuhkan, yang punya masalah ada kemenangan. Percaya, Yesus bersama kita. Hanya dekat dengan Tuhan Yesus saja aku tenang. Amin, haleluya. Daripada nyala keselamatanku, hanya Dia Yesus, hanya Tuhan Yesus gunung batuku. Hanya Tuhan Yesus kota bentengku. Aku tidak akan goyah selamanya. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hanya dekat dengan Yesus, hanya Dia sumber kekuatan,
sumber kehidupan kita. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita mau berjaga dan berdoa. Kita semakin dekat dengan Tuhan. Silakan pencobaan pergumulan seberapa berat apapun yang kita hadapi, tapi jangan pernah jauh dari Tuhan. Makin jauh bukan suatu keberuntungan, suatu bencana besar malapetaka. Kita jauh dari Tuhan, hancur. Kata firman Tuhan Yohanes 15 ayat 5, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau dekat dengan Tuhan Yesus, kita merasa aman. Karena Dia sumber kekuatan, sumber keselamatan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Haleluya.